Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast El Mifa, obrolan asik bersama Mifa. Oke, pada kesempatan yang baik ini, di pagi hari yang cerah ini, kita kedatangan narasumber, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau salah seorang bisa dibilang guru senior di Madrasah Aliyah NU Miftaul Falah. Perjalanan pendidikan beliau juga sangat panjang. Gimana? Kita sambut narasumber kita, Bapak Anik Abdullah. Selamat pagi Bapak Anik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Bisihah wa afiyah. Alhamdulillah. Jarang-jarang loh beliau naik ke meja podcast ini. Berarti kalau beliau sudah naik ke meja podcast ini, tentu ada bahasan menarik yang nanti akan kita bahas. Apalagi background beliau tuh bisa dikatakan santri tulen lah. Santri memang asli, original santri. Terkait hari ini, beberapa peristiwa hari ini yang ramai di jagat maya kita terkait Pak Anik ya, gelombang aksi santri terkait satu peristiwa. Mungkin sebelum kita mengawali obrolan kita, saya sendiri dan juga sahabat-sahabat El Mifa ingin tahu Pak Anik, sejarah mungkin bisa diceritakan dulu pendidikan jenengan tuh bagaimana perjalanannya. Terima kasih pada semuanya. Alhamdulillah saya mulai kecil dididik di madrasah, dan tentu madrasah ini banyak diajarkan pelajaran-pelajaran agama. Kebetulan kita kecil di kampung, setelah menamatkan madrasah ibtidaiyah, saya melanjutkan di Madrasah Qudsiyah Kudus. Mulai MI kelas 5, Sanawiyah dan Aliyah lulus tahun 2000 Pak. Sehingga saya tentu di Qudsiyah banyak mendapatkan bimbingan dari romo-romo kiai, dari para asatid, utamanya pelajaran-pelajaran keagamaan. Dan itu artinya saya menjadi santri mulai dari kecil. Dari kecil, ya. Mohon maaf saya potong Pak. Kalau setahu saya di MTS di Qudsiyah dulu ya, masih ada program MPTS ya. Iya Pak Anik ya. Itu jenengan langsung masuk di setiap jenjang atau sempat mencicipi kelas yang namanya MPTS tersebut? Kebetulan seangkatan saya nggak ada itu. Adanya kita dari kampung bersama teman-teman itu lulus kelas 6. Dari kelas 6 MI itu rata-rata masuknya di kelas 5, ada yang 4, ada yang 6, tinggal hasil dari tes ujian. Ya, tidak ada persiapan, persiapan MTS nggak ada. Jadi ujian itu begitu. Zaman saya. Tapi sekarang masih berlaku sampai sekarang pada Pak? Kira-kira ya? Kurang update informasi yang terbaru, tapi yang jelas seleksi tetap ada, dan itu tetap cukup ketat. Gitu. Ini waktu saya masih sekolah, itulah pengalaman jadi santri. Terus dilanjutkan kita nyantri, betul-betul nyantri, artinya kita di pesantren yang tidak istilahnya sekolah formal. Kurang lebih sekitar 7 tahun. 7 tahun ya, wah luar biasa. Di pesantren di daerah Pati, pondoknya Pak Kiai Haji Muhammad Anik Muhammadun, artis Tayu Pati itu sekitar 7 tahunan lah. 7 tahun, wah. Nah, itu waktu 7 tahun. Tahun. Santri tulen. Santri tulen. Sampai sekarang masih semboyannya masih Mazil Tutoliban. Oke, terima kasih Pak Anik.
Kalau kita melihat perjalanan nyantri yang begitu panjang dari Kucia sampai 7 tahun di Pakis, itu saya pribadi menganggap bahwa itu waktu yang tidak sebentar, artinya lama. Akan tapi yang masih menjadi mungkin permasalahan di dalam sistem sosial kita terkait definisi seorang santri. Sebenarnya santri itu bagaimana? Apakah mereka hanya yang tinggal di pesantren, ataukah yang di luar pesantren bisa dikatakan sebagai seorang santri? Tentang definisi santri bisa jadi tergantung pihak mana yang mendefinisikan. Tapi bagi kami santri adalah seorang muslim yang mau belajar agama dan berusaha mengamalkannya, meskipun secara fisik dia tidak harus mondok di suatu pesantren tertentu. Hanya dalam tradisi kita pesantren ada santri mukim, ada santri kalong. Kalong kan berarti tidak mukim, Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau yang mukim itu berarti tinggal di pondok, berarti yang misalnya kembali ke rumah berarti kalong ya. Mukim, meskipun mukim di beberapa waktu saja, seperti ada nyantri posonan atau musim-musim yang semisal itu kan tidak mukim yang lama. Seperti saya punya pengalaman santri nyantri yang gitu, artinya kita posonan pernah di pondoknya Pak Kiai Haji Dimyati Rois Kendal, pernah kita di Al Anwar Sarang Ngaji Mbah Maimun. Itu menurut saya juga dikatakan mukim, meskipun mukim yang sementara waktu saja, bukan kalong. Tapi sudah memenuhi syarat kriteria mukim ya Pak? Ya tetap. Yang penting dia muslim dan belajar agama, belajar ilmu pengetahuan dan berusaha mengamalkannya. Gitu ya, berarti definisi santri itu tidak pada sistem pendidikannya saja, kan tapi lebih luas lagi bahwa santri itu bagi mereka-mereka yang punya semangat, punya apa namanya ya, giroh untuk selalu menuntut ilmu dan mengamalkannya. Apakah seorang santri itu harus, mohon maaf ya Pak Anik ya, apakah seorang santri itu harus selalu identik dengan menuntut ilmu agama saja? Apakah ketika dia menuntut ilmu selain ilmu agama, artinya ilmu agama tetap menjadi satu kewajiban, terus dia di samping itu dia menuntut ilmu pengetahuan misalnya eksak ataupun yang lain, apakah itu masih masuk definisi seorang santri atau bagaimana? Menurut yang saya pahami dulu, abah dari Yai kami, Kiai Muhammadun itu pernah ngendika kepada santri-santri beliau. Ya saya kan cuma mendengar dari santri beliau bahwa beliau pernah mengatakan santri itu kabeh kabisan dipinteri, semua pengetahuan harus dikuasai. Kalau melihat itu berarti kan tidak ada batasan seorang santri itu cuman mempelajari ilmu keagamaan saja. Gitu. Kabeh kabisan itu kan pengetahuan, Pak. Apa yang dia bisa itu, keahlian apapun dipinteri, berusaha dia bisa. Meskipun ya tentu nggak mungkin ada orang itu sempurna bisa menguasai galanya. Tapi tetap basicnya itu di agama tadi. Sebagai pondasi ya. Pondasi paling pokok ilmu keagamaan, tapi nanti berusaha memperkaya khazanah keilmuannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Karena begini Pak Anik, saya melihat itu satu keresahan di sistem sosial kita bahwa santri itu selalu dianggap dengan kaum yang kuno, dalam tanda kutip ya. Artinya dia tidak melek dengan pengetahuan modern. Nah ini kan sungguh, bagi saya pribadi sungguh satu pernyataan yang sangat ironis sekali bagi kita kaum santri, bahwa ruang-ruang
publik modern sekarang itu seakan-akan dianggap santri itu tidak mampu merespon zaman itu. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Maka dari itu definisi santri itu harus kita jelaskan terlebih dahulu. Yang namanya santri itu batasannya sampai mana, sampai ke wilayah apa, itu harus jelas. Sehingga yang namanya santri tidak hanya mereka yang berada dalam lingkungan pondok pesantren saja, akan tapi mereka yang mengabdi pada satu keilmuan itu juga dinamakan santri. Atau kira-kira Pak Anik ya. Nah, santri seringkali dihubungkan dengan sistem pendidikan klasik yang namanya pondok pesantren. Sebelum kita pembahasan jauh ke dalam sistem pendidikan pondok pesantren, sebenarnya sejarah pondok pesantren itu bagaimana Pak Anik? Menurut yang saya pernah membaca, lembaga pendidikan tertua di Indonesia itu bisa dikatakan adalah pesantren. Artinya pesantren itu sebuah lembaga pendidikan yang tercipta atau terbangun dari sebuah proses yang alamiah, di mana ada seorang ahli agama, seorang kiai lah, ulama. Beliau dalam nasrul ilmi, menyebarluaskan ilmunya, beliau basicnya adalah di masjid atau di musola kampung beliau ada, atau dimanapun beliau nanti bisa punya kesempatan untuk menyebarluaskan ilmunya. Nah, kebetulan masyarakat ya atau warga itu punya anak-anak yang kebetulan ikut beliau berkegiatan di masjid jamaah atau musola beliau, yang daripada nanti mereka mungkin agak repot pulang rumah masing-masing, akhirnya mereka nyiras-nyirus ikut Pak Kiai di dalam beliau. Sehingga itu, ya? Pak Kiai itu kan sering, karena mungkin diundang di masyarakat, sering kalau pulang dari kampung membawa berkat atau misalnya sering nanti kelebihan apa yang beliau dapat itu dikasih ke anak-anak itu yang ikut beliau di rumah beliau atau di musola beliau itu. Terus lambat laun masyarakat karena merasa bahwa bagus ya anak-anak masyarakat, anak-anak warga itu kok ketika di rumah Pak Kiai selain bisa ngaji juga bisa di sana nanti lebih disiplin dalam bangun dari tidurnya, terus nanti belajarnya, jamaahnya ternyata lebih kondusif ketika di dalam Pak Kiai tadi. Akhirnya atas permintaan masyarakat atau bahkan karena Pak Kiai melihat situasi ini membutuhkan penampungan yang lebih memadai anak-anak itu, beliau membangunlah sebuah bangunan yang mungkin itulah nanti yang akhirnya menjadi pesantren itu. Jadi proses itu alamiah begitu. Jadi bukan dari awal itu ada seorang kiai yang terus membuat gedung atau tempat terus mengundang orang untuk masuk ke situ. Itu ada, tapi itu kan yang proses selanjutnya. Tapi awal-awalnya itu begitu. Cikal bakalnya begitu. Jadi sebuah proses atau tempat atau lembaga pendidikan yang tercipta secara natural, yang memang sebagai kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak mereka yang membutuhkan pendidikan agama dan yang lain, dan juga mengamalkan ajaran-ajaran dari ilmu yang mereka dapatkan. Gini ya Pak, kalau saya ingin menariknya ke hal yang lebih luas sedikit, bahwa pondok pesantren itu sebuah produk, memang produk
budaya, terus Indonesia khususnya, apakah dia memang salah satu sistem pendidikan yang diwariskan dalam ajaran agama Islam? Secara apa ya istilahnya ruh memang begitu. Artinya pendidikan pesantren ini secara ruh yang memang terwarisi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah ketika itu ada beberapa sahabat yang mengikuti beliau, bahkan 24 jam itu bersama beliau, yang sering disebut dengan ashabus suffah itu. Nah, Rasulullah ketika itu kan nggak punya tempat khusus untuk menampung mereka. Makanya disebut as-suffah itu ashabus suffah. As-suffah itu kan semacam apa teras atau emper. Kalau kiai kami itu mengartikan emper Masjid Nabawi ketika itu. Jadi mereka ya di sana memang fokus untuk ngaji, belajar. Juga karena Rasulullah dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu kepada para sahabat, itu ada memang sahabat-sahabat yang agar lebih fokus menerimanya. Itu ya sahabat-sahabat yang ashabus suffah itu. Selain memang sahabat-sahabat yang lain yang setiap kali jamaah ikut jamaah Kanjeng Nabi di masjid, mereka pulang ke rumah masing-masing. Tapi ada sebagian dari mereka yang tidak pulang karena memang mereka tinggalnya di dekat mukim itu, dekat rumah beliau kan di samping Masjid Nabawi ketika itu. Nah, itulah roh dari pondok pesantren yang kita kenal sekarang itu, Pak. Jadi memang sekelompok dari orang yang belajar agama agar lebih fokus, tidak tersibukkan oleh kegiatan rutinitas harian di rumah. Mereka memang menempati tempat tertentu untuk belajar agama. Jadi ruhnya yaitu ashabus suffah itu. Makanya seperti pesantren yang di Jawa yang kita kenal itu tadinya seperti itulah kurang lebih itu. Ya. Jadi memang roh dari pesantren itu memang sesuai dengan ajaran Nabi. Akan tetapi mungkin produk bangunannya atau produk sistemnya mungkin disesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya begini Pak, ada beberapa kalangan yang mendefinisikan bahwa sistem pondok pesantren itu adalah murni produk dari budaya Indonesia, artinya Jawa dan Indonesia. Di dalam agama Islam sendiri tidak menganjurkan atau tidak ada ruh semangat dalam menuntut ilmu secara pesantren. Artinya harus mukim, harus ini, harus itu sebagai sebagai sistem pendidikan pesantren yang hari ini kita kenal. Seperti karyanya Nurholis Majid. Itu kan seperti itu mendefinisikan pesantren itu sebagai bahkan lebih ekstrim lagi, Islam dengan budaya pondok pesantrennya tersebut adalah melanjutkan dari warisan dari Hindu Buddha. Sistemnya itu menurut Nurholis Majid. Itu pun dikuatkan dengan Zamah Sari Dovir dalam bukunya pesantren itu. Maka ini perlu kita redefinisikan ulang atau definisikan ulang terkait dengan pesantren itu sendiri merupakan bagian dari sistem pendidikan yang diwariskan oleh Islam, kan seperti itu Pak Anik. Sehingga pesantren itu harapannya nanti menjadi satu lembaga pendidikan yang memang betul-betul otentik atau murni, tulen lah kalau bahasa sekarang, yang ada dalam sistem pendidikan Islam kita. Nah, kalau kita tarik lebih dalam lagi Pak Anik, sebetulnya yang diajarkan di dalam pesantren itu seperti apa? Kalau bahasa sekarang ya, potret pesantren hari ini seperti apa? Karena kita tahu di jagat media kita, di media sosial kita hari ini kan sedang rame-rame. Bertepatan 2 hari nanti kita akan merayakan Hari Santri Nasional 2025. Kita sedang diusik lah dengan kabar-kabar yang tidak mengenakan di jagat maya. Nah, sebenarnya potret pesantren hari ini itu bagaimana Pak Anik? Sebagaimana yang kita tahu lah, terutama yang pernah mengenyam pendidikan pesantren, bahwa pesantren ini kan
suatu lembaga, suatu tempat di mana semua anak bangsa yang menginginkannya bisa belajar apapun, utamanya belajar ilmu-ilmu keagamaan, utamanya belajar hidup, belajar untuk mandiri, belajar untuk berinteraksi dengan kelompok lain. Karena di pesantren itu kita bisa bertemu dengan teman-teman santri yang berasal dari berbagai tempat, sehingga dari sana tentu menjadi pengalaman tersendiri. Selain kita belajar ilmu-ilmu keagamaan, kita tekun mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh Pak Kiai kita, terus kita belajar untuk hidup. Artinya di pesantren kita juga harus bisa menjalani kepentingan pribadi kita mencuci, kita mempersiapkan apa yang kita konsumsi setiap hari dan sebagainya, kita membersihkan kamar kita dan sebagainya. Ini kan kita belajar hidup. Juga kita belajar untuk mandiri tadi, mandiri. Seperti orang yang anak-anak yang di rumah kan bisa jadi kemandiriannya tidak seperti di pesantren karena masih ibunya atau mungkin pembantunya, kan begitu. Betul, Pak. Terus belajar untuk mengamalkan apa yang diajarkan kiai. Makanya di pesantren itu kan ada nanti jamaah wajib, kan mengamalkan bahwa kita gak cuma tahu bahwa jamaah ini perintah agama, tapi kita melaksanakannya, dan itu diwajibkan di pesantren itu 5 waktu. Bahkan seringkali masih dipimpin langsung oleh Pak Kiai yang lima. Saya sendiri, Pak. Alhamdulillah ya, masih bisa dikatakan menangi seorang sosok kiai yang luar biasa. Karena beliau ini bisa dikatakan waktunya habis untuk para santri. Dapat tidak beliau ngaji mulai pagi, terus siang, nanti sore, malam full itu. Dan beliau mengimami sholat jamaah sendiri langsung. Ini tentu kan beliau selain menyampaikan ke ilmu-ilmu yang diajarkan, dia juga melatih untuk melatih santrinya mengamalkan ilmu itu. Dengan santri bisa melihat sendiri langsung bagaimana beliau mempraktekkan sholat beliau. Gak cuma ketika beliau jamaah, ketika beliau qobliyah, memang beliau tampil di muka. Meskipun kita tahu kan orang sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu kan baik di rumah, artinya di dalam nggak tampak orang banyak, tapi beliau sengaja di depan santri di musola atau semisalnya. Ini kan secara langsung beliau itu memberi contoh kepada santri, mempraktekannya dan sebagainya. Selain itu kita juga bisa belajar hal-hal yang lain, karena di pesantren kadang kita ada semacam istilahnya ro'an, bersih-bersih lingkungan. Karena ini kan sebuah pengetahuan yang penting ketika kita di masyarakat, bagaimana kita jaga santri harus orang yang punya respon yang tinggi terhadap lingkungan. Jangan sampai kita ini egois, buang sampah sembarangan, tidak tahu lingkungan, tidak tahu apa yang kita lakukan nanti berdampak negatif terhadap lingkungan. Kita di pesantren diajari itu, bagaimana kita ini nggak cuman bisa menikmati sesuatu, tapi nanti sesuatu yang kita nikmati berdampak negatif. Artinya kita setelah masak itu ada sampah atau apa, itu kita bertanggung jawab untuk membersihkannya. Masuk secara rutin, ro'an itu biasanya seminggu sekali. Pagi itu ro'an bersih-bersih lingkungan pesantren, dan itu suatu ilmu juga, bahkan itu mempraktekkan ilmu. Jadi seringkali kan kita pinter untuk mengatakan an-nadhafatu minal iman, bersihan masuk bagian dari iman, tapi seringkali prakteknya ini kita nol, karena ya tadi kita nggak membiasakan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Nah, di pesantren itu ada itu. Jadi tidak hanya dituntut pinter secara nalar pikiran, tapi pinter secara emosional. Artinya kan harus punya empati terhadap sesama maupun lingkungan santri itu berada. Nah,
Yang hari ini kita alami Pak Anik, kalau kita melihat beberapa gejala dan fenomena yang ada di jagat media sosial kita, yang hari ini mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari kawan-kawan santri, bahwa ada semacam tuduhan cenderung fitnah bagi pesantren, bahwa pesantren itu menjadi tempat melanggengkan satu sistem yang sangat kita hindari, yaitu sistem feodalistik. Artinya kiai itu seakan-akan dianggap sebagai raja, sehingga harus dilayani oleh santrinya. Menurut jenengan ini bagaimana? Apakah ini memang potret pesantren seperti itu, ataukah bagaimana? Kalau saya sendiri pribadi tidak sepakat dengan itu. Ini fitnah yang sangat keji sekali bagi saya. Bagaimana menurut jenengan Pak? Menurut yang bisa saya pahami, itu ada dua ya. Yang pertama, memang itu sengaja dihembuskan atau bahkan sengaja dipublik sesuatu yang salah, informasi yang tidak sesuai fakta, memang untuk memperburuk atau mencitrakan negatif lembaga pesantren, apapun alasannya, sehingga mereka tidak melihat sisi-sisi positif dari pesantren, tapi mencari-cari sisi-sisi negatif atau kelemahan pesantren, sehingga memang karena tujuannya itu ya, maka tetap mereka dapatkan gimana mereka mencari-cari informasi tentang pesantren yang negatif. Artinya kan begini, setiap hal itu ada oknumnya kan, termasuk pesantren, oknum pesantren atau bahkan oknum pengasuh pesantren, oknum santri yang tidak sesuai dengan yang seharusnya kan tentu ada. Nah, orang yang tidak suka itu kan lebih cenderung menilainya nggak adil, nggak proporsional, sehingga dia itu yang dilihat adalah sisi-sisi negatif, sisi-sisi kelemahan itu, sehingga ketika mereka yang memang mereka cari adalah, atau mereka yang mereka cari-cari adalah sisi-sisi itu, pasti didapatkan, sehingga kesimpulannya tetap salah menurut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya tidak ada kesengajaan dari pihak mereka untuk menghancurkan atau semisalnya dunia pesantren, tapi mereka itu cuman mendapatkan informasi pesantren secara sepotong-potong, sehingga akhirnya yang mereka pahami pesantren ya seperti itu. Jadi ini ada dua yang perlu saya sampaikan, kemungkinan ya, karena kita nggak tahu persis sebetulnya maksud mereka, terus mereka itu sebetulnya siapa saja, apakah mereka kelompok-kelompok yang ada yang mendukung HTI atau mungkin Salafi atau wallahu alam itu. Saya nggak pengen seudon itu. Tapi yang jelas paling tidak ada dua kelompok yang sangat mungkin ada di balik mereka itu. Yang pertama memang kelompok yang memang dari awal benci, nggak suka dengan kita, nggak suka karena memang beda paham, memang beda paham, atau nggak suka memang karena ya ada kepentingan yang berbeda, sehingga mereka mencari-cari sisi-sisi negatif untuk menghancurkan pesantren. Meskipun ada yang kedua tadi, sangat mungkin namanya lembaga penyiaran atau semisalnya, orang yang punya usaha dalam bidang itu, pertelevisian atau semisalnya, mereka kurang tahu menau soal pesantren yang sesungguhnya, tapi mungkin informasi yang mereka gali ini tidak utuh atau sepotong-potong, sehingga yang mereka tampilkan itu yang tidak sesuai gitu loh. Berarti memang
informasi yang masuk kepada mereka memang tidak utuh, dan mereka pun tidak menyelami sendiri atau datang ke sendiri ke pesantren memotret secara langsung kehidupan pesantren itu bagaimana, sehingga timbullah narasi-narasi negatif yang itu sangat merugikan pesantren. Nah, untuk selanjutnya Pak Anik, saya ingin menarik lebih jauh lagi bahwa sebetulnya di dalam pesantren itu yang diajarkan atau yang dipotretkan oleh media, artinya santri disuruh seperti itu, kita tahu sendiri disuruh apa namanya ngesot dalam tanda kutip, apakah itu memang selalu dilanggengkan oleh pesantren sebagai bahan feodalisme atau perbudakan modern lah kalau bahasa sekarang, atau bagaimana, atau ngesot itu dalam rangka apa, ataukah adakah yang dicari dari santri itu sampai ngesot seperti itu? Sebelum ke sana ya, kalau kita kembali ke pemahaman tentang feodalisme itu tentu ada yang beda dengan apa yang terjadi di pesantren, karena kalau dikatakan sosok kiai itu raja, itu tidak. Buktinya kan begini, santri-santri yang pernah belajar kepada sang kiai itu gak semuanya nyali jadi raja. Artinya begini loh, kalau dalam sistem kerajaan itu nanti kan gini, nanti diwariskan ke anak-anaknya, dan itu harus gitu loh, turun-temurun. Meskipun anak-anak ini orang yang nggak punya kompetensi, gitu loh. Tapi dalam pesantren kita kan belum tentu seperti itu. Nah, artinya bisa jadi justru yang nanti menggantikan sosok kiai pesantren itu orang lain, meskipun masih ada hubungan menantu atau pihak lain yang memang punya kompetensi untuk melanjutkannya. Makanya seringkali kita kan di pesantren, santri-santri yang senior itu kan diminta untuk mengamalkan ilmunya kepada adik-adik kelasnya, atau bahkan sering dianggap badal yai. Artinya karena Pak Yai ini waktunya bisa jadi terbatas, sedangkan santri ini banyak dan ada perbedaan usia, sehingga mungkin nanti yang senior langsung ngaji sama beliau, nanti yang juniornya ada badal-badal itu. Dan ini belum tentu putra-putra beliau, belum tentu keluarga beliau, bahkan kami para santri-santri yang mungkin sudah dianggap beliau untuk mumpuni untuk ngajar adik-adik, gitu loh. Sehingga kalau dikatakan feodal itu tentu berbeda, gitu ya. Makanya saya potong sebentar Pak Anik. Kenapa feodal ini menjadi penting atau menjadi bahasan yang menarik? Karena bagi sebagian orang, pesantren itu dengan sistem dalam tanda kutip kiainya sebagai pimpinan pondok pesantren itu seakan-akan menjadi raja. Ini raja seperti ini. Kiai ketika punya sawah atau punya ternak atau punya apapun itu, nanti yang apa namanya mengerjakan itu, yang dalam tanda kutip ngerumati itu tadi adalah santri, dan itu pun tidak ada upah selayaknya orang bekerja. Makanya terus ada anggapan sebagian dari luar kita itu bahwa pesantren, khususnya pesantren salaf, itu memang melanggar budaya feodalisme tersebut. Makanya itu kan karena ketidaktahuan mereka, tidak pernah menyelami langsung, tidak pernah hidup langsung di pondok pesantren, kan begitu Pak. Ya, silakan Pak, lanjut. Menyambung tadi yang sudah saya pernah sampaikan sebelumnya, bahwa kita di pesantren itu kan belajar apapun yang baik itu, termasuk belajar hidup. Ketika ada sosok kiai yang kebetulan punya sawah, punya kebun, punya ternak, kemudian ada sebagian dari santri beliau yang memegang itu, di sawahnya yang garap ya santri-santri dalam atau misalnya nanti punya ternak juga begitu. Ini justru menurut kami adalah bagian dari kita belajar itu, belajar hidup. Bagaimanapun nanti ketika kita para santri sudah boyong, sudah
menjadi alumni dari pesantren tersebut di masyarakat kan belum tentu semuanya menjadi santri kiai pesantren seperti kiainya. Jadi ada orang yang berbisnis, jadi ada pejabat, menjadi perangkat desa dan sebagainya. Lah, kita di pesantren kalau kebetulan punya pengalaman, berkesempatan pernah khidmah ya, khidmah ya, khidmah di kiai kita, pegang sawah beliau, kebun beliau, ternak beliau, toko beliau dan sebagainya. Ya berarti kita sudah punya apa ya, bekal ya, skill tambahan yang bisa jadi itu malah sama sekali nggak ada ongkos kita mendapatkannya kan. Justru nanti suatu saat kalau bisa dikatakan malah bisa menjadi modal kita dalam melewati hidup ini. Jadi memang ada kelompok-kelompok yang karena memang saking nggak pernah di pesantren, mereka itu asing dengan istilah khidmah itu. Di khidmah itu tentu nggak sangat beda dengan perbudakan atau dipeleter itu bahasa kan beda ya. Ini kan kemauan kita sendiri dengan kesadaran kita sendiri pengen melakukan itu demi untuk niat mendapatkan keberkahan dari kiai kita, ngalah barokah lah, tabaruk bahasa santri. Dan itu kan miras-miros untuk kebutuhan kita sendiri. Kita belajar dari sana, kita belajar berwira swasta, belajar untuk apa memutar dana yang kita miliki. Nanti ketika kita punya uang, kita bisa kerjasama dengan orang lain. Makanya kita kan yang santri dalam rumah yang pegang toko kan begitu. Kita sudah terbiasa membelanjakan dana sekian untuk belanja bla bla bla, nanti bagaimana, terus kita ketika dapat untung bagaimana. Nah, kalau santri yang kebetulan punya kesempatan seperti itu di pesantren, nanti ketika di masyarakat kan punya bekal itu. Jadi dengan kata lain, pesantren itu sebuah sistem sosial kecil lah, sebelum kita terjun di masyarakat yang sebetulnya. Apalagi kan seperti kami waktu dulu di Pakistayu itu kan santri yang di sana itu kan nggak cuman orang Jawa Tengah, bahkan Jawa Barat, Jawa Timur, yang bahkan banyak orang yang punya bahasa berbeda. Ada yang bahasa Indonesia, ada orang Sunda kan. Nah, yang semuanya ini karena ada interaksi, tentu ini menjadi bekal. Kita punya teman. Jika bisa jadi ada santri yang nanti setelah boyong itu sudah punya jaringan. Mulai di pesantren dulu. Karena memang sudah terbiasa menjalin hubungan baik, kerjasama dengan pihak lain ketika kita di pesantren. Kita nanti ketika terjun di masyarakat gak canggung lagi. Mau kita pengen berbisnis, pengen kita usaha apapun, karena kita sudah terbiasa membangun relasi dengan pihak lain, bahkan dengan orang yang punya istilahnya kebiasaan berbeda karena orang dari daerah yang berbeda-beda. Kita lebih enak menjalaninya. Kulturnya beda, bahasanya beda, gitu. Memang sebetulnya begini ya, tidak aneh karena orang itu kalau memang dari awal suudon ya, dari awal memang di otak mereka itu buruk sangka, maka yang tampak ya keburukan, gitu loh. Memang yang tampak keburukan. Tapi kalau memang dari awal, kalau kita memandang dengan pandangan senang, pandangan cinta, maka yang tampak adalah kebaikan, kan begitu. Mungkin barangkali kalau saya pribadi, sistem pondok pesantren itu justru hari ini menjadi satu-satunya sistem pendidikan yang paling kompatibel dengan zaman. Artinya dia bisa mampu selaras dengan zaman. Produk dari pesantren selalu bisa beradaptasi dengan zaman. Kalau kita lihat pendidikan sekarang, misalnya di beberapa kejadian kasus di wilayah kita lah di Indonesia, akhir-akhir ini di Jawa bagian barat itu seringkali, dan itu tidak menutup kemungkinan di daerah lain ya, artinya banyak murid atau banyak peserta didik yang itu justru minim akhlak kepada gurunya. Kan tidak sedikit ada yang sampai ngajak duel gurunya, ada yang nantang gurunya. Nah, penyakit-penyakit seperti ini itu
hanya mampu diatasi oleh sistem pendidikan pesantren. Artinya ilmunya jalan, akhlaknya juga dibina. Kalau kita kan enggak, kita yang berada di wilayah negara justru seringkali ketika kita mau membina akhlak siswa dengan mencubit atau katakanlah memegang sedikit saja, itu sudah bisa ada unsur pidana. Sedangkan di pesantren kan walaupun sama-sama membina akhlak, di pesantren itu lebih leluasa karena ada semacam perasaan pasrah 100% orang tua kepada sang kiai atau pondok pesantren. Nah, di kita kan enggak. Seringkali anak disekolahkan di lembaga formal tapi kepalanya dipegang, ekornya dipegang, kepalanya dilepas. Artinya tidak seutuhnya orang tua itu dalam mendidik anak di lembaga formal. Maka dari itu seringkali di lembaga formal itu ada banyak kejadian penyakit, misalnya murid berani kepada guru, yang itu tidak ada di pesantren. Kan gitu Pak. Jadi akhlaknya jalan, nalar pikirannya juga sejalan. Ya, dua-duanya imbang. Maka dari itu di dalam sejarah pesantren, saya pernah baca itu di era kolonialisme di awal abad 19, di akhir abad 18 sepertinya, itu data dari Belanda, itu di Jawa saja sudah ada 8.000 sekian pesantren Pak Ali. Total santrinya ada 16.053 di seluruh Jawa, itu yang terdokumentasi oleh kolonial Belanda. Nah, dari sebanyak itu pesantren di Jawa itu tidak ada yang istilahnya di waktu itu tidak ada yang memberontak. Artinya mereka percaya kepada sistem pemerintahan yang dibangun oleh kolonial. Walaupun nanti pada akhirnya ada resolusi jihad yang kita kenal hari ini, tapi di awal-awal santri itu justru paling maksimal dalam menunjukkan sifat loyal terhadap pemerintah pada saat itu. Maka dari itu, bagaimana tanggapan jenengan terkait pesantren hari ini, Pak Anik? Artinya pesantren hari ini apakah masih sesuai dengan zamannya, ataukah memang perlu di-upgrade lagi, atau bagaimana, Pak? Pesantren harus mempertahankan nilai-nilai yang asal dengan sekuat mungkin. Artinya nilai-nilai atau ruh pokok dari pesantren yaitu belajar ilmu-ilmu keagamaan disempurnakan dengan ilmu-ilmu yang lain, juga berusaha mengamalkan ilmu-ilmu itu, terus di dalam segi akhlak, moralitas dan sebagainya itu yang harus tetap dipertahankan. Kemudian soal perkembangan ini menyesuaikan diri. Makanya kalau kita di pesantren kan tidak asing dengan al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya kita ini mengambil hal-hal, ide-ide, konsep-konsep yang baru, yang lebih baik, yang mungkin lebih relevan, tapi yang lain nilai-nilai lama, prinsip-prinsip lama yang memang tetap layak dan harus dipertahankan gitu. Artinya begini, pesantren tidak harus kaku atau dia itu menutup dari perkembangan, tapi bisa dinamis. Tapi yang tadi yang penting al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih. Jadi nilai-nilai lama yang memang sudah aslinya pesantren dipertahankan. Artinya jangan sampai ada istilahnya dikatakan pesantren tapi raiso ngaji. Dikatakan pesantren tapi kok orangnya, anak-anaknya hasilnya situ kok gak mau sholat, tapi mereka pinter, bisa buat macam-macam, bisa buat bom atau apa. Ini kan aneh. Yang mongko yang namanya pesantren aslinya justru itu tadi, dia tahu agama, bisa ngaji dan akhlaknya baik,
dan nanti disempurnakan, punya pengalaman, punya skill dan sebagainya begitu. Jadi jangan sampai sebaliknya malah. Artinya kan begini, kita harus tetap waspada ya. Waspada gini, artinya setiap orang bisa jadi bisa membangun pesantren, bisa jadi, tapi jangan sampai nanti pesantren-pesantren yang didirikan itu justru tidak sesuai pesantren yang sesungguhnya dengan karakteristik asli pesantren. Iya, begitu loh. Iya. Karena yai saya itu sering itu ngendikan itu pesantren kan beda dengan kos-kosan gitu. Kalau kos-kosan itu kan yang penting itu menjadi tempat penampungan dia hidup, terus nanti dia akan membayar sekian ratus ribu selama sebulan dan sebagainya. Tapi tidak ada di sana semacam pendidikan keagamaan atau ngaji atau mempraktekkan hasil mereka ngaji dalam kehidupan sehari-hari seperti pesantren kan beda itu ya. Makanya satu saya termasuk hal yang menyinggung perasaan kami sebagai santri adalah seolah kiai itu kan diposisikan seperti ibu kos itu. Seolah mereka membayar sekian ratus ribu setiap bulan nanti setorkan. Bahasanya menerima setoran dari santri-santri sama sekali nggak begitu ya. Saya itu nyanyian lama ya. Padahal kalau kita lihat kenyataannya, mohon maaf saya potong. Seringkali kiai itu malah justru tombok lah, tekor gitu kan. Justru beliau ini memberikan sesuatu, nggak cuma ilmu saja, gitu loh. Jadi ini yang sering disalahpahami oleh mereka yang nggak pernah mondok bisa jadi ya. Jadi memang ada ya biaya sekian ratus ribu dari orang tua kita sebagai santri di pesantren, tapi itu untuk kebutuhan kita sendiri kan sebetulnya itu. Iya benar. Maka dari itu seringkali itu mereka yang di luar pesantren tidak tahu pesantren karena memang tidak menyelami di dalamnya, Pak. Artinya hari ini justru sistem pendidikan pesantren itu malah mengeluarkan produk-produk atau alumni secara karakteristik dasar kehidupan itu sudah sangat mumpuni. Contoh misalnya alumni sudah bisa mandiri dengan segala keahliannya, yang itu semua didapatkan ketika berproses di pondok pesantren. Entah itu khidmah di bagian apa, tapi yang jelas itu semua dalam rangka menyiapkan pribadi santri sebagai pribadi yang mempunyai karakter mandiri. Nah, kelemahan itu yang tidak dipunyai oleh, kekuatan itu yang tidak dipunyai oleh sistem pendidikan nasional kita. Jujur saja, sampai hari ini misalnya, ketika kita berbicara sistem pendidikan nasional, lulus aliyah saja itu belum pasti atau belum tentu dia tahu bagaimana cara memasak telur atau memasak satu masakan tertentu. Apalagi dia tahu tujuan dan arah hidupnya bagaimana ke depan. Nah, kelemahan ini itu mampu di-backup oleh pesantren. Ini bagi saya pribadi loh Pak Anik loh. Tentu berbeda dengan anggapan jenengan atau entah jenengan punya pendapat yang bagaimana. Tapi bagi saya hari ini sistem pondok pesantren itu salah satu sistem pendidikan yang tertua dan terbukti mampu menyiapkan SDM-nya untuk selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman. Bagi saya pribadi Pak. Ini saya sepakat dengan itu. Sepakat ya. Terlalu banyak contoh tokoh-tokoh kita hari ini dan sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang memang berjiwa santri, bahkan pernah pesantren. Coba seperti mulai dari dulu ada Presiden Gus Dur, seorang santri kan. Seperti yang tokoh kita ada Pak Mahfud, kurang apa dari Madura itu. Ma'ruf Amin. Pernah di DPR pernah, terus menjadi ketua MK pernah, iya kan Pak Mahfud itu pernah jadi menteri juga di istilahnya eksekutif. Loh ini santri, belum yang lain, yang anggota-anggota dewan dari santri banyak sekali. Artinya santri ini dinamis, tapi terus jiwa santrinya ini loh yang harus punya itu. Artinya mereka berjiwa santri. Meskipun nanti jadinya punya profesi apa, dia berkecimpung di mana, itu masalah nasib, masalah nanti bagaimana dia mengamalkan keilmunya itu. Karena memang kesempatan yang didapatkan jadi nggak sama satu sama lain.
tapi yang penting kan tetap jiwa santrinya ada gitu loh, bisa menyebar kemana-mana gitu loh. Nah, ini yang tidak didapatkan di lembaga lain bisa jadi. Benar. Gitu loh. Termasuk tadi jadi sistem pendidikan nasional yang bisa jadi masih mengambang, atau mungkin kadang berubah-ubah kebijakan setiap ganti menteri atau kebijakan yang lain itu loh. Makanya sebelum ini pemikiran saya pribadi Pak Arif, makanya sebelum ada Undang-Undang 45 yang di dalamnya ada bahwa negara itu bertugas penuh dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, justru semangat itu kan sudah diambil oleh pesantren. Sudah pesantren sudah lebih awal dalam respon itu. Nah, maka dari itu sejarah panjang pesantren sampai hari ini yang masih berdiri kok bisa-bisanya di counter dengan peristiwa yang sedang ramai di jagat raya hari ini. Itu kan sebuah bagi saya kalau boleh berbicara kasar ya kepicikan lah informasi yang dialami oleh mereka, kan seperti itu Pak Ani. Nah, yang selanjutnya Pak Ani, kita di Indonesia ini sedang membincang terkait pendidikan, cita-cita pendidikan di tahun 2045, genap 100 tahun Indonesia merdeka. Tentu pesantren tidak bisa menutup mata tentang cita-cita mulia ini. Nah, bagaimana arah pesantren ke depan, atau bagaimana pesantren dalam merespon cita-cita mulia 2045 ini yang bagi sebagian orang atau yang kita sepakati 2045 itu cita-cita mulia sebagai Indonesia emas. Artinya Indonesia emas itu SDM-nya unggul, perekonomiannya juga tumbuh di atas 7%, bahkan ada yang mengatakan 8%, dan sistem sosial kita dalam demokrasi sudah matang sekali. Artinya pada zaman itu nanti sistem demokrasi kita sudah tidak berbau politik uang. Gimana Pak? Dapat jenengan? Peran pesantren, andil pesantren tentu sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut. Karena dari pesantren inilah muncul selain sebuah pemikiran-pemikiran yang kreatif, ya, karena begitu kayanya khazanah keilmuan dari pesantren, juga karena ada ruh itu jiwa dari pesantren yang nanti didapatkan oleh para santri, yaitu nilai kejujuran, tanggung jawab, amanah, kedisiplinan. Karena menuju Indonesia emas ini nggak cukup kalau yang penting nanti kita meluluskan sekian ribu siswa dari sekolah, atau kita bisa mewisuda sekian banyak sarjana setiap tahun, ya. Kalau mereka itu tidak punya kedisiplinan, nggak punya tanggung jawab, nggak punya jiwa seperti yang ditanamkan di pesantren, karena nanti meskipun mereka terpelajar dalam keilmuannya masing-masing, punya tentang IT dan sebagainya, tapi kalau ujung-ujungnya nanti dia nggak amanah, dia menyalahgunakan wewenang, mereka nggak disiplin, kan seperti bola saja kemarin itu kan banyak ya di media sosial yang menampilkan wawancara dengan Gus Dur. Kapan kita ke Piala Dunia? Zaman dulu masih lama. Apa alasannya nggak bisa? Nggak disiplin. Pribadi pemainnya. Pribadi pemainnya, kan gitu. Itu artinya apa? Kedisiplinan kan terus termasuk hal yang memang ditanamkan kita. Suatu di pesantren, setiap kita ketika nanti dalam belajar, ya, dia punya jiwa seperti yang ditanamkan di pesantren,
selain ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, amanah itu, dan itu menjadi pribadi yang ada dimanapun, artinya mereka yang berkecimpung di dunia perbisnisan, dunia yang lain, perdagangan atau politik sosial dan yang lain. Nah, nanti kan harapan itu tidak sekedar wacana, tapi memang betul-betul bisa terwujud. Artinya karena ini kan roh pesantren, artinya pesantren sebagaimana yang sudah awal kita ceritakan bahwa itu mewarisi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat itu lewat ashabus suffah. Itu tentu nilai-nilai akhlak moral itu yang terpenting kan. Jadi selain menguasai ilmu agama, tahu halal haram, tahu mana yang baik dan buruk menurut perspektif agama, juga bisa punya jiwa yang baik, kedisiplinan, moralitas yang baik, kejujuran, tanggung jawab dan sebagainya. Tentu ini bagi saya yang terpenting daripada sekedar punya skill yang tinggi tapi tidak ada moralitas yang baik. Iya, benar Pak Arif. Makanya di tahun 2045 itu nanti menjadi semacam pertaruhan bagi kita semua bangsa Indonesia. Apakah memang 2045 itu Indonesia emas ataukah justru sebaliknya? Ya mungkin Mas Gibran kan. Ada Mas Gibran ya kan. Dan Mas yang lain. Tapi kalau kita melihat karakter Indonesia emas 2045 itu, 2045 Indonesia emas itu, nah yang pas itu sebenarnya itu ya diwujudkan oleh pondok pesantren Pak Arif. Selama sejarah panjang pondok pesantren selama ini itu sudah berhasil mencetak SDM unggul yang siap dan terjun di masyarakat. Artinya pribadi-pribadi yang tadi jenengan sudah sebutkan itu memang yang mampu merespon adalah pondok pesantren. Kita tahu bahwa dari sejak awal pesantren ada, itu kita di dalam sistem pondok pesantren, pendidikan pesantren itu tidak mengenal kurikulum yang berubah-ubah. Itu berbeda dengan sistem pendidikan nasional kita yang setiap ganti pemerintahan ganti lagi kurikulumnya, ganti lagi ininya, ganti lagi ininya. Artinya pendidikan itu, substansi pendidikan itu berada di gurunya. Kalau saya pribadi panik, bukan pada kurikulumnya. Secanggih apapun kurikulumnya, tapi kalau skill dan pribadi gurunya itu, mohon maaf, tidak mampu menjangkau itu, maka muridnya akan kurang maksimal, kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi problem di pendidikan kita. Kurikulum sering berubah, tapi guru sering dilupakan. Berbalik dengan pesantren, kurikulumnya dari satu sejarah itu itu saja dan seperti itu saja, tetapi gurunya selalu di-upgrade, gurunya selalu diperhatikan, maka karakter yang tumbuh di pesantren, santrinya itu mampu beradaptasi dengan zaman. Itu menurut saya pribadi Pak Arif. Mungkin sebelum kita akhiri bincang pagi hari ini, santri dan Hari Santri Nasional 2025 Pak Anik, mohon ada pesan atau masukan atau wejangan bagi kami kaum santri, khususnya santri di Madrasah Aliyah NU Miftahul Falah dalam menyambut Hari Santri 2025 ini. Untuk pesan bagi teman-teman santri dan pelajar, untuk yang terpenting adalah jangan sampai kita cuman terbuai dengan rame-rame euforia atau pernak-pernik yang terkait peringatan Hari Santri itu, tapi bagaimana kita melihat ke substansi lah, apa tujuan kita memperingati Hari Santri itu. Memang Hari Santri secara pribadi saya ini kan punya hal yang istimewa karena tujuan saya ini lahirnya Hari Santri 22 Oktober. Tapi bukan itu maksudnya. Yang saya maksud itu bagaimana peringatan Hari Santri yang sekian tahun ini, tahun ke-6 atau berapa nih Pak? Saya lupa. Sejak 2015. Itu jangan sampai
justru semacam dijadikan ajang untuk seperti perayaan saja, hura-hura atau semisalnya, tapi lupa dengan substansinya, gitu. Apalagi sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, umpama ada perayaan, arak-arakan atau semacamnya, tapi justru ada hal-hal yang negatif yang terjadi, yang khawatir saya pihak-pihak yang memang benci dengan dunia santri dan pesantren akan menjadikan itu amunisi untuk menghantam kita lagi. Saya terus terang ya, meskipun ya ini bukan suudon, tapi kita harus waspada. Memang ada pihak-pihak tertentu yang pengen menjatuhkan dunia pesantren, santri atau kiai dengan berbagai macam. Makanya kita bagaimana para santri atau orang-orang yang ada terkait dengan santri dan pesantren ini harus hati-hati, terutama ketika ada perayaan hari santri, bagaimana nanti perayaan itu berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal yang negatif, perkelahian, atau bahkan ada oknum-oknum santri yang malah mungkin membawa minuman keras atau justru malah lakukan hal yang tidak baik, mencium santri putri atau apa. Ini kan loh, ini kan sangat mungkin terjadi karena namanya peserta itu kan banyak sekali. Ya selain memang pesertanya itu sendiri jangan sampai melakukan itu, jangan sampai kita kecolongan. Ada yang dimasukkan ke sana bukan anggota kita, tapi dia memang beratribut santri juga yang sengaja untuk mencoreng cita santri. Kan sangat mungkin terjadi, dan itu harus kita waspadai, Pak. Karena namanya masa banyak itu bisa jadi ada pihak-pihak yang nanti disusupkan atau apa istilahnya Pak nanti ke sana, sehingga perayaan hari santri itu bagaimana memang selain memang untuk memeriahkan hari santri, bahwa santri kita membuktikan santri ini adalah sebuah komunitas atau bagian dari masyarakat yang tidak bisa dianggap remeh di Indonesia. Tapi bagaimana santri ini betul-betul punya peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita lupa dari yang pokok itu, jangan cuman sekedar hura-huranya, euforianya saja atau semisalnya. Itu pesan saya terkait nanti perayaan hari santri yang akan datang. Atau 2 hari ya? 2 hari lagi ya? 2 hari lagi. Benar ya? 22 Oktober ini tanggal 20. 2 hari lagi. Terima kasih Pak Anik. Kalau boleh menambahi untuk teman-teman santri, ayo menjadi santri seutuhnya, ayo melek teknologi sehingga ruang-ruang digital itu yang memenuhi adalah kita kaum santri, sehingga potret pondok pesantren, potret tradisi santri, potret akhlak santri itu nanti akan bisa dibaca khalayak ramai secara luas dan komprehensif. Demikian Pak Anik, terima kasih podcast hari ini, terima kasih Sobat Elmiva yang telah menonton podcast Elmiva. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya dari saya, host Hilmi Sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Emang.